Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adi Saputra dari kelas 3A Teknik Sipil, NIM 2022 D1 B1 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari ilmu bahan bangunan mengenai bahan-bahan bangunan. Yang pertama itu semen, yang kedua itu agregat, yang ketiga itu air, yang keempat itu kayu, yang kelima itu baja atau besi. Baik, kita bahas sedikit satu persatu mengenai itu. Yang pertama itu semen. Semen itu adalah bahan perekat yang digunakan dalam konstruksi untuk mengikat material bangunan bersama-sama, seperti campuran dari pasir dan semen, sehingga menyatukan bata ke bata yang lainnya atau batako ke batako yang lainnya. Jadi semen di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada semen Portland, yang kedua itu semen Portland tahan api, yang ketiga itu semen Portland putih, yang itu semen Portland Puzolon, yang kelima itu hidrolik, yang keenam itu aluminat, yang ketujuh itu ekspansi, dan yang kedelapan itu khusus. Nah, setiap jenis ini memiliki karakteristiknya berbeda-beda kegunaan, sehingga pemilihan jenis semen yang disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi yang akan kita kerjakan, atau bahan-bahan bangunan atau bangunan yang akan kita kerjakan, menyesuaikan tergantung dari karakteristiknya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit saja mengenai komposisi dari semen. Dapat bervariasi tergantung pada jenis semen itu sendiri, sebagaimana tadi yang kita inginkan, konstruksi yang kita inginkan. Seperti ada semen Portland misalnya, atau dia lebih tahan lama. Jenis lainnya itu perbedaan utama dari yang lainnya antara jenis-jenis semen ini adalah proporsi dan bahan bakunya. Memastikan semen yang digunakan konstruksi melindungi konsumen dari rubuh dan segala macam, tahan gempa dan sebagainya. Nah, baik, ada SNI mengenai semen ini, yakni bertujuan untuk memastikan bahwa semen yang digunakan dapat proyek konstruksi di Indonesia itu intinya sudah sesuai dengan standar nasional. Nah, selanjutnya yakni mengenai agregat dan air. Dalam teknik sipil, istilah agregat mengacu pada material granular yang digunakan dalam konstruksi untuk menciptakan struktur jalan. Nah, jadi berikut penjelasan yang rinci mengenai tentang agregat ini. Dalam teknik sipil adalah kekuatan strukturalnya. Yang kedua itu stabilitas tanah, maksudnya itu dalam pembuatan jalan atau ada pembukaan jalan dan segala macam. Yang terakhir itu drainase. Selanjutnya itu ada material penyaring sehingga menambah nilai estetika gitu. Nah, agregat dalam teknik sipil dapat ditemukan di berbagai sumber alam, tergantung pada jenis material yang kita butuhkan dalam konstruksi tersebut. Ada di tambang batu misalnya, di sungai-sungai yang penuh dengan kerikil, di tambang pasir, kerikil laut, ada endapan aluvial, ada endapan vulkanik gitu. Jadi agregat ini juga terbagi menjadi 3. Ada agregat kasar, yang dimana agregat ini terdiri dari butiran-butiran yang besar. Nah, ada agregat halus, dimana agregat halus terdiri dari butiran-butiran yang lebih kecil. Ya, butiran kasar itu dari 4,75 mm, sedangkan pada agregat yang kecil itu 0,75 mm gitu. Nah, selanjutnya adalah abu batu. Itu agregat abu batu yang dimana juga dikenal sebagai fillers. Fillers itu adalah bahan padat yang berukuran sangat kecil gitu, lebih kecil dari agregat halus. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kita akan membahas mengenai air. Air dalam konstruksi juga sangat penting. Ya, ini air adalah salah satu komponen utama dalam teknik sipil yang berperan krusial dalam berbagai aspek konstruksi, yang menyatukan semen dengan pasir itu dan sebagainya.
Nah, selanjutnya ini ada sumber air, ada penyediaan air dalam konstruksi, pengelolaan air dalam konstruksi, pembangkit listrik juga masuk dalam tenaga air, konstruksi maritim, dalam teknik sipil terlibat dalam pembangunan pelabuhan, dermaga, infrastruktur maritim lainnya. Selanjutnya adalah konstruksi terowongan dan jembatan. Itu air itu berpengaruh ketika luapan dari air mampu seandainya batasan dari jembatan itu sama rata dengan air, sehingga yang kita takutkan akan menenggelamkan ininya jembatannya, sehingga ada konstruksi yang tanjakan. Misalnya saat ketemu jembatan itu maksudnya adalah antisipasi dari tenggelamnya jembatan atau dihanyut lah intinya. Adalah pembuatan irigasi juga, itu air sangat penting dalam teknik sipil. Selanjutnya perlindungan dalam lingkungan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kayu. Kayu itu adalah salah satu bahan alam yang telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun. Namun saat ini kayu dalam ilmu teknik sipil kita mencoba menghapuskannya. Kenapa? Karena sudah banyak komponen-komponen yang seperti yang lebih kuat dari kayu. Kayu kan bisa keropos, dimakan rayap dan segala macam gitu. Jadi kita perlukan sekarang itu adalah ini semacam baja besi, tapi boleh kita bahas mengenai kayu. Jadi asal usul kayu itu berasal dari bagian batang pohon gitu, yang disebut juga kayu gubal dan kayu dasar. Nah, selanjutnya adalah jenis kayu. Jenis kayu juga ini berasal dari berbagai jenis pohon juga, tergantung bagaimana pohonnya. Setiap jenis kayu sifatnya memiliki sifat tergantung dari unik atau unik atau intinya sesuai dengan kekuatan kayu itu, termasuk fisiknya ada yang kuat dan ada juga yang tidak, ada yang baik, ada yang tidak. Nah, itu kita takut dalam konstruksi itu, sehingga takutnya pemilihan kayu ini tidak sesuai dengan harapan kontraktor dan konsultan apa yang ingin dia kerjakan, baik itu secara penggunaan, perlindungan, pemeliharaannya. Itu yang paling penting ketika kita menggunakan kayu. Pemeliharaan yang penting, seandainya dalam waktu 2 tahun sekali kayu ini sudah mulai keroposnya, itu yang akan membuat kita kesulitan dalam konstruksi ketika terus menggunakan kayu. Jadi sarannya lebih baik kita mencoba dengan inovasi-inovasi baru yang sulit untuk rusak, untuk keropos dan segala macam. Oke. Nah, pembahasan terakhir adalah mengenai baja. Baja adalah jenis logam paduan terdiri dari besi dan sejumlah kecil karbon. Biasanya kurang dari 2% baja memiliki sifat mekanis sangat baik. Ada komposisi baja itu terutama terdiri dari 2 unsur utama, yakni besi, dalam rumusnya itu Fe, dan karbon itu C. Selain itu juga dapat mengandung unsur-unsur paduan seperti mangan,